Kenapa orang Indonesia terus bekerja setiap hari tapi tetap miskin? Mari kita angkat ke permukaan. Yang pertama adalah paradoks kerja keras dan treadmill effect. Banyak dari lo yang udah banting tulang kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, bahkan ada yang 10 jam sehari, ada yang 12 jam sehari, bahkan ngambil side hustle. Tapi pas ngecek rekening, tetap aja mepet rekening lo. Dulu petua generasi ortu kita simple bilangnya, belajar rajin, kerja keras, pasti sukses. Nah, masalahnya rule pasar udah berubah total sekarang. Harga aset kayak rumah nih meroket, naik jauh lebih kenceng dibanding laju kenaikan nominal gaji lu. Lu ngerasa kayak lari di atas treadmill. Capek sih, tapi kok jalan di tempat. Kita buka mengenai perspektif ekonomi. Ini contoh nyata real. Yang dinamakan dalam ilmu ekonomi adalah wage stagnation, yakni upah real nggak ngejar sama inflasi, dan tingginya cost of living index. Laju apresiasi aset atau capital gains melampaui pertumbuhan gaji, labor income. Nah, yang nomor 2 itu adalah gaya hidup semu dan juga jebakan kredit. Pernah bingung gak sih lo? Kok orang-orang pada ngeluh bokeh, tapi mall dan kafe tetap penuh? Ternyata itu bukan berarti masyarakat makin makmur, melainkan dampak dari masifnya akses ke consumer credit, paylater, cicilan online, dan lain-lain. Ditambah lagi efek racun media sosial yang bikin persepsi standar hidup lo terdistorsi. Adalah sebuah perspektif ekonomi. Terjadi aksi conspicuous consumption, yakni konsumsi pamer demi status sosial, yang dipicu oleh demonstration effect, yakni media sosial. Dan akhirnya banyak orang mengalami yang namanya disutility of future income. Gaji masa depan lo udah lunas, kepotong buat bayar amortisasi utang, ya, utang konsumtif yang sebelum uangnya lo terima. Yang nomor 3, gue akan ngebahas tentang beda income versus wealth. Ini poin krusial sih kalau menurut gue, yang sering bikin orang salah kaprah. Gaji itu sama dengan income. Itu bukan kekayaan atau wealth. Gaji itu arus kas masuk, ya, cash inflow dalam 1 bulan. Sedangkan wealth adalah akumulasi aset produktif yang terus ngehasilin dividen, yielding assets, bahkan waktu lo tidur. Begitu ya. Nah, perspektif ekonomi tentang kerja keras tanpa akumulasi modal cuma bikin lo terjebak di labor theory of value yang kuno. Lo kudu pindah dari labor income ke capital accumulation and asset ownership. Nomor 4 adalah ancaman disrupsi teknologi dan human capital. Dunia industri sekarang lagi ngalamin pergeseran masif karena hadirnya AI dan juga otomatisasi. Industri nggak lagi ngelihat beberapa lama lo jam kerjanya, tapi seberapa tinggi value added yang bisa lo ciptain. Dalam perspektif ekonomi, terjadi yang namanya technological unemployment dan fenomena skill mismatch, yakni biar nilai tawar lo naik di pasar tenaga kerja, yakni labor market. Lo harus investasi pada human capital depreciation atau upgrading lewat reskilling dan upskilling. Nomor 5, realita asymmetric baseline, yakni ketimpangan start. Emang sih harus diakui, kita nggak mulai dari garis start yang sama. Ada yang dapat privilege pendidikan bagus dan relasi, ada yang harus nopang ekonomi keluarga dari muda. Di dalam perspektif ekonomi, ini yang dinamain socio-economic inequality and intergenerational wealth gap. Tapi solusi mikro levelnya tetap sama, optimisasi ke pengeluaran, ya. Yang gue maksud adalah optimasi pengeluaran, eliminasi unproductive debt, dan perlahan alokasikan dana ke produktif investment. Jadi, gue cuma mau kasih kesimpulan buat lo nih ya, sebagai takeaway-nya. Kerja keras itu cuma entry barrier, alias syarat paling mendasar. Di zaman modern begini, kalau lo cuma ngandelin tenaga tanpa adaptasi, lo bakal kegiles. Yang menang bukan cuma yang paling capek kerja, tapi yang paling lincah melakukan strategic economic and adaptation. Dan juga ada lagi yang menang, yakni yang ditolong oleh bapaknya dan juga pamannya, walaupun harus mendobrak konstitusi. Terima kasih. Yang buruk datangnya dari kebodohan saya, yang baik datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.